Oke, selamat malam ya. Baru bisa live lagi, fokus ritual, kerjaannya juga numpuk. Dari kemarin bilang, madam kapan live lagi? Oh ya, nanti kalau sudah longgar ya. Ini sudah sedikit longgar tapi belum longgar full. Saya sempatkan buat buat live ya di sini. Oke, selamat bergabung ya. Selamat bergabung untuk Lia Luvena, Alda Dominik, Alam 24, Dina Iswanti, Anissa, terus Dina Iswanti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagas, malam madam, malam juga. Linda, terus Meisya 15, April, Nabila Aisyah, Davina Adam, Sofia Prestianti. Oke. Hai madam, sehat selalu ya, terima kasih. Oke. Abdillah Panji, selamat malam madam, malam juga madam. Oke, malam madam, malam juga. Panggil Gri. Oke. Ira Via Okta ini ya 10, maaf madam, selamat malam, malam juga ya. Oke, selamat bergabung buat semuanya. Oke, akhirnya ya ini pompong longgar, jadi saya live lagi. Sigit, oke, selamat bergabung. Terus siapa lagi nih? Ratih Miftuha, oke. Linda, oke, selamat bergabung semuanya. Jadi beberapa hari ini sampai kemarin itu saya full ritual, banyak pasien-pasien juga masuk. Jadi saya live-nya nunda dulu, saya gitu. Malam ada, malam juga. Oke, terima kasih Mbak Linda. Oke. Ya, di sini sebenarnya banyak yang pengen saya omongkan juga, banyak yang pengen saya bicarakan juga di sini. Oke, Mila Kartina, selamat bergabung Mbak ya. Paula, selamat bergabung Mbak Paula. Oke. Jadi di sini banyak yang saya omongkan. Korean FP Style. Oke, selamat bergabung. Banyak yang istilahnya pengen saya bicarakan, ya kan? Saya bicarakan di sini untuk akhir tahun ini mau menuju ke awal tahun, ya kan? Energi di sini menunjukkan bahwa kita juga harus Valemania. Selamat bergabung. Jadi harus menuju perbaikan untuk tahun berikutnya, ya kan? Naura 508 ini 5008 ya. Oke, selamat bergabung. Jadi memang banyak hal yang perlu diwaspadai juga, banyak hal yang perlu dibenahi juga untuk akhir tahun ini menuju ke awal tahun, ya kan? Ada beberapa nanti saya pengen membicarakan tapi nggak sekarang. Cuman di sini saya pengen ngobrol aja. Kalau misalkan di sini ada yang ditanyakan atau apa ya monggo. Terus Rina, Iki 20, Ikca, Lita Lukito, Hilma Harahap, Maharani. Oke, Mbak Maharani, selamat bergabung. Oke. Alhamdulillah ya, sudah mulai banyak yang bergabung. Karena sudah lama saya nggak live, mungkin ada 2 bulan, mungkin ada ya 2 bulanan ya kayaknya ya. Jadi memang harus ini. Terus oke, selamat bergabung. Ada siapa lagi nih? Ada Mbak Wiwin Hartini Jaya, Yudilim, Mas Sabta, oke. Puspita Cahaya Cinta, oke. Selamat bergabung.
malam juga ya. Jadi Astra Yunia selamat bergabung juga ya. Oke, jadi perlu saya ingatkan Alpha Jesse ya. Perlu saya ingatkan, perlu saya omongkan di sini, Madam. Oke. Madam parfum sama ini sama pil masih ada kan? Ada ya, ready di sini. Saya ngerjainnya juga ready, misalkan hari ini pengen, besok atau lusa saya kirim kayak gitu. Makanya kadang-kadang pengiriman juga telat, saya juga ritual, kadang pengirimannya juga ya kan. Jadi mohon maaf. Terus saya proses untuk ngolah energi juga, kerjaan juga numpuk, saya sendiri yang ngerjakan. Jadi memang butuh kesabaran ya di situ. Oke. Alhamdulillah bisa ikutan live, Madam. Udah lama nggak ikutan. Oke, terima kasih Mbak Mila Kartina. Terus Iin Mariana, Madam suaranya jadi kecil. Sebentar. Oci, oke, selamat bergabung. Masa suaranya jadi kecil? Bentar saya benahi dulu. Widya, terus Nurati, oke. April, oke, suaranya jadi kecil ya, Madam. Ini padahal sudah keras loh ya. Mungkin HP-nya atau di sini sudah keras suaranya. Puji Tuhan bisa bergabung dengan Madam. Terima kasih. Halo Madam, halo juga ya kan. Jadi memang ini saya pengen ngobrol. Kemarin kan saya ini ngerjain semuanya di sini. Ada yang sudah mulai reaksi, ada yang mulai reaksi pelan-pelan ya, alhamdulillah. Ada yang belum reaksi, tetap saya proses di sini karena setiap orang prosesnya berbeda, setiap masalah prosesnya berbeda juga ya kan. Jadi nggak semua orang itu prosesnya sama, masalahnya juga sama, tidak ya kan. Di sini saya selaraskan antara saya dengan pasien. Jadi setiap pasien itu berbeda-beda. Jadi jangan pernah menyamakan punya saya kok cepat, punya kamu lambat, kan seperti itu. Itu memang setiap orang masalahnya juga berbeda. Dan di sini disangkut pautkan dengan arti galau itu tadi, ya kan. Kalau semakin galau, semakin mikir juga prosesnya lambat. Tapi kalau kamu di sini ikhlas, pasrah, ya kan, itu prosesnya juga cepat, ya kan. Oke. Terus ada siapa? Windy, Ruby. Oke, suaranya sudah. Assalamualaikum Madam. Waalaikumsalam. Galuh Acita, oke, selamat bergabung. Udah oke suaranya. Yeye Fling, oke. Waktu sama Madam pakai pil langsung mutasi tempat basah. Makasih. Sama-sama, oke. Ya. Jadi biar nggak galau gimana? Biar nggak galau intinya bisa pasrah, ikhlas, sabar, semeleh, mesem guyu, gleweh ya kan. Itu ada 8 konsep di situ ya kan. Jadi memang harus benar-benar dikuasai di situ. Benar-benar pasrah, ikhlas, sabar, semeleh, mesem guyu, gleweh ya kan. Di situ memang harus benar-benar dikuasai ya kan. Jangan galau, legowo ya kan. Ada 8 di situ kuncinya. Ada 8 ya kan. Pasrah, ikhlas, sabar, semeleh, mesem guyu, gleweh, legowo. Di situ jangan galau. Insya Allah itu prosesnya juga cepat. Pasien-pasien juga pada merasakan reaksinya di situ ya kan. Tapi kalau galau, tidak yakin dengan saya, semuanya juga bakalan lama ya kan. Seperti itu. Oke. Ini. Terus ada siapa lagi nih yang bergabung? Meisya, biar nggak galau itu tadi solusinya sudah ya. Doain ada Hengki Krista, selamat bergabung. Mas Diego, selamat bergabung. Widya juga selamat bergabung. Malam Madam, akhirnya Madam live. Memang lagi butuh semangat. Oke. Swaheswanti,
Akhirnya bisa lihat Madam live. Terima kasih. Madam live-nya disimpan ya. Oke. Ya bener, jangan galau. Pokoknya pasrah. Aku juga kemarin gitu. Alhamdulillah sekarang sudah jos. Nah itu. Madam mau tanya, kalau emas itu berapa lama Madam pengerjaan? Setiap pasien beda-beda ya di situ untuk emasnya, ya kan? Mas Diego langsung WA saja ya. Oke. Semeleh itu artinya harus benar-benar dipasrahkan, harus benar-benar ikhlas di situ, harus benar-benar kita tersenyum di situ, ya kan? Semeleh apapun masalahnya, apapun nanti reaksinya pelan-pelan, alhamdulillah itu nanti bakalan kamu, oh ternyata ini tuh yang dimaksud Madam itu, seperti itu. Jadi bisa ngerti di situ, ya kan? Malam Madam untuk kerjaan biar di tempat basah dan gak digeser-geser berapaan, langsung WhatsApp di itu, klik di link bio di 0812 491 0969 ya. Langsung klik di situ WhatsApp saya, bisa nanti langsung ditanya-tanyakan. Awal-awalnya masih galau lah itu. Biasanya pasien-pasien seperti itu ya, awal-awalnya masih galau. Kadang ada yang saya, jangan galau, saya terus sabar. Ada yang kemarin tuh juga gini lucu. Orang mana kalau nggak salah, Jawa Timur tapi ke timur, kalau nggak salah Lumajang ya. Saya nggak bakalan nyebutkan pasien di sini namanya siapa. Dia itu cerewet, ya kan? Dia cerewet. Terus Madam ini nanti bisa nggak? No? Bisa. Saya ngomong bisa pasti bisa. Lah saya aja yang ngerjakan, yakin kamu enggak juga percuma kan begitu, ya kan? Bisa saya begitu. Saya diam aja, dia tetap apa namanya istilahnya di sini tetap cerewet ya di situ. Kok belum reaksi gini-gini, coba ditunggu aja. Akhirnya kemarin lo ngabari dia sudah pakai fake account. Saya sudah tahu memang dari dulu dia sudah lihat-lihat story saya, yaitu sudah mulai reaksi pelan-pelan. Nanti bakalan kamu dihubungi di situ, saya bilang gitu. Jadi nggak langsung, wong mi saja nunggu kok masak kamu 3 menit. Proses seperti ini juga tergantung kamu sebenarnya. Kalau kamu yakin dengan saya, percaya dengan saya, ikhlas semuanya kamu pasrahkan dengan saya, insya Allah cepat kayak gitu. Testimoni real dari pasien-pasien itu saya screenshot, saya potong pakai photogrid itu, langsung saya pasang di Instagram. Kalau di WA kadang nggak saya potong, namanya juga tertera, kamu juga bisa melihat di situ, seperti itu ya. Oke, awalnya masih galau. Mbak Indana Zulfa, selamat bergabung. Jangan galau Mbak ya. Intinya di sini gini ya Mbak ya. Ini tadi Mbak Indana juga cerita ya. Segala sesuatu, kalau kamu pengen lebih dari hari ini, iya kan? Lebih apa yang kamu inginkan hari ini, apa yang kamu pengen hari ini, geraklah. Kamu bergerak. Kamu tunjukkan pada orang-orang di situ bahwa kamu itu bisa, bahwa kamu itu tidak patut untuk diremehkan, bahwa kamu itu bisa mandiri, bahwa kamu itu bisa hidup dengan diri kamu sendiri, apa yang kamu pengen itu tercapai. Seperti itu. Orang-orang yang menghalangi keinginan kamu biasanya katakanlah keluarga melarang kamu, atau intinya di sini kamu nggak boleh ini itu, sudah biarkan saja. Mau orang tua mau ngomong apa, sudah kamu diam di situ ya kan. Tunjukkan tanpa kamu ngomong apapun. Jangan membantah apapun, diam tapi bergerak. Seperti itu ya. Diam tapi bergerak. Insya Allah kalau kamu sukses, kamu menunjukkan ke mereka, kamu bakalan dihargai di situ. Tapi kalau kamu belum sukses, kebanyakan orang tua itu tidak mendukung anaknya, tapi malah merendahkan. Itu banyak kasus-kasus seperti itu, banyak. Malah dibanding-bandingkan dengan anak lain, dengan orang lain. Itu sebenarnya tidak boleh. Jadi nggak usah membantah, cukup iya gitu aja. Nggak usah bertengkar di sini ya. Nggak usah istilahnya orang tua saya gini. Bilang aja iya gitu aja, atau kamu diem aja. Kamu di sini sudah dewasa, kamu menentukan segala sesuatu, pilihan kamu di sini, ya kan? Itu dari diri kamu sendiri. Orang berkembang,
orang bisa maju itu karena pribadi kamu sendiri, iya kan? Orang-orang yang di sini istilahnya tidak mendukung kamu, entah itu teman, entah itu keluarga, sudah diamkan. Yang menjalani proses hidup ini adalah diri kamu. Ini adalah istilahnya pengalaman saya ya di sini. Alhamdulillah orang tua saya dari dulu mendukung saya. Dari dulu istilahnya apapun yang kamu lakukan yang itu terbaik, udah lanjutkan. Saya dulu istilahnya di sini sudah buka konsultasi dari sejak saya kuliah, ya kan? Biasanya mahasiswa, terus ada dosen, ada Pak Rektor juga pernah konsultasi, dekan juga di situ. Saya tidak pernah ngomong sama orang tua apapun di situ. Saya diam aja. Istilahnya orang tua menasehati, kita iyain ya. Alhamdulillah dari sejak itu ya sudah, orang tua selalu mendukung apa yang saya pengini, ya kan? Saya diam tapi saya bergerak di situ. Diam saya ini bukan berarti saya tidak melakukan apapun, tapi diam saya di sini, saya bekerja, saya pengen menunjukkan ke orang tua saya, ya kan, ke lingkungan sekitar saya, ke orang-orang yang meremehkan saya dulu, bahwa saya itu bisa. Saya itu tidak patut untuk diremehkan, dan saya itu orangnya mandiri, seperti itu. Saya tunjukkan di situ. Terus orang tua akhirnya tahu, udah lakukan apa yang terbaik, seperti itu ya. Pak D saya ini Habib terkenal di Tulungagung, beliau Habib di sini ya, keturunannya Asegaf. Saya konsultasi ke beliau, saya bagaimana kalau saya buka konsultasi, saya pengen nolong orang banyak. Tanggapan beliau apa? Positif. Lakukan apa yang itu yang terbaik, lakukan. Jadi beliau tidak memandang sebelah mata saya, tidak memandang sebelah mata pekerjaan saya, walaupun beliau ini Habib. Seperti itu. Tapi mendukung keponakannya ini untuk menolong sesama. Seperti itu. Walaupun beliau ini punya istilahnya, sebuah ini tadi, seorang Habib ini tadi, ya kan. Pasti kalau Habib biasanya kan nggak boleh ada semacam ini. Itu beliau istilahnya malah mendukung, malah aku kalau bisa tokoku ya diramekne ya, dibantu doa ya, dipageri ya, seperti itu. Alhamdulillah di situ orang-orang sekitar saya mendukung saya. Saya sudah menunjukkan, ya kan, kepada orang-orang di kampung halaman saya di Tulungagung ini. Alhamdulillah orang-orang sudah tahu seperti itu, nyegani saya. Oh ternyata ini Rifda itu pendiam, Rifda itu nggak banyak omong, tapi dia bergerak, seperti itu. Jadi jangan sampai putus asa, jangan sampai menyerah di situ. Semua orang pasti bakal lihat kamu nanti. Kamu nggak usah gembar-gembor gimana, nggak penting itu. Kamu cukup diam. Diam bukan berarti kamu itu lemah, bukan berarti kamu lemah. Tapi kamu di sini diam adalah menyusun rencana ke depan, bagaimana kamu untuk masa depan kamu, proses menuju kehidupan ke depan, seperti itu. Saya dibilang apapun, orang ngomong apapun, juga saya diam aja. Itu pengalaman saya. Saya dibilang buka konsultasi apa payu gitu, apa laku. Saya keinget omongan-omongan seperti itu. Saya cuma diem. Ada beberapa orang yang ngomong seperti itu. Ini bukan tentang keluarga saya, ya kan. Tapi orang-orang sekitar yang sekiranya menganggap remeh seperti itu. Kerjone apa kayak gitu. Saya cuma diem. Sekarang mereka lihat saya. Online wis oleh duit. Loh, kok penak men kan gitu. Pikirannya mereka kan duduk-duduk sudah dapat uang, ada usaha juga di mana-mana, ibaratnya seperti itu. Sudah biarkan orang yang menilai. Tapi kita bergerak dengan diam, seperti itu. Nah, itu yang perlu istilahnya kita belajar hidup, kita belajar mandiri, orang-orang bakalan menghargai kamu, orang-orang bakalan tahu, oh ternyata ini kan. Awalnya memang seperti itu, diremehkan, dikucilkan, awakmu ki opo, kamu itu siapa, kayak gitu. Nah itu, alhamdulillah keluarga saya mendukung saya, Pak D saya juga terutama ini
beliau terkenal yang ada di Tulungagung itu mendukung saya dengan kerjaan saya seperti ini. Malah beliau seneng gitu, malah beliau seneng lihat saya seperti ini, bantu orang, padahal beliau sudah ini tadi ya, kayak gitu. Makanya istilahnya di sini, apapun orang mau menilai kamu terserah, tapi kalau kamu sukses, mereka bakalan meminta bantuan kamu, itu pasti. Ini sudah saya istilahnya di sini saya alami sendiri seperti itu. Kisah hidup saya seperti itu. Saya nggak pernah banyak omong. Saya nggak pernah gimana-gimana. Saya cuma diam. Orang mau bilang apapun diam. Bunda saya juga bilang gitu. Dulu teman-temannya waktu saya keluar kuliah, sakjane kerjane Rifdai apa toh gitu. Banyak yang tanya seperti itu. Bunda saya diam. Saya bilang, nggak usah diomong gimana-gimananya, nanti dulu, belum saatnya, saya bilang gitu. Nanti kalau saya sudah menunjukkan, ibaratnya di sini saya sudah menunjukkan saya ini sudah istilahnya mampu, Bunda nggak apa-apa ngomong, saya bilang gitu. Bunda diam aja. Alah kerja is kerja umume gitu tok. Nggak pernah ngomong gimana-gimana. Akhirnya teman-temannya juga sekarang juga pada tahu. Saya juga nggak banyak omong ya kan, sudah biar orang yang menilai sendiri, kita nggak usah pamer atau gimana, saya bilang gitu. Saya dulu diam bukan berarti saya tidak mampu, bukan berarti saya tidak istilahnya di sini tidak seperti yang lain, tapi di sini saya punya visi misi untuk masa depan saya sendiri. Ya kan, bagaimana ini nanti kehidupan saya lebih baik lagi, membantu orang, nolong orang di situ, saya bilang gitu. Alhamdulillah sekarang sudah pada diem kayak gitu. Saya nggak pernah ngomong apapun, nggak pernah. Saya diremehin itu udah berkali-kali, dukun-dukun nyerang saya berkali-kali karena pasien saya banyak di sini. Itu sudah saya alami sendiri, serangan dari dukun-dukun pengen menghancurkan saya. Itu saya sudah sampai akun saya dulu Instagram dihack sama dukun-dukun yang gak suka sama saya. Mungkin karena pasien-pasien larinya di saya. Itu kayak gitu. Sampai saya buat akun yang kedua ini karena yang pertama sudah gak bisa dibenahi. Kayak gitu. Kehidupan saya banyak orang yang gak suka karena iri. Itu. Nah ini kalau kita sudah dihargai orang sudah mengenal kita, kehidupan kita lebih baik, itu tetap ada yang musuhi. Orang yang iri, sakjane kerjane apa kok oleh duit kayak gitu. Padahal kita nggak tahu kerjanya itu sulit, apalagi kayak gini setor nyowo. Istilahnya kan seperti itu. Makanya ingat omongan saya untuk semuanya yang mendengarkan live Instagram di sini ya kan. Apapun pekerjaan kalian, syukuri. Ya kan, apapun pekerjaan kalian disyukuri, dinikmati di situ. Yang mau meremehkan monggo, ya kan. Yang mau menghargai kamu terima, tetap dengan mesem guyung gleweh, semuanya bakalan terlihat seperti itu. Jadi nanti kalau kamu mempunyai kehidupan, itu nanti orang-orang yang mengandung energi-energi negatif, kamu bakalan dijauhkan satu-satu. Kayak gitu. Karena di sini saya sendiri juga merasakan, ya kan? Saya sendiri juga merasakan. Jadi orang-orang yang nggak benar dengan saya sudah, teman-teman dekat yang nggak benar sudah kayak istilahnya kayak seleksi alam. Kita itu hidup diseleksi seperti itu. Keluarga nggak mendukung kamu dengan kerjaan kamu atau keluarga intinya meremehkan kamu di sini, kamu cukup diam. Kamu tunjukkan di situ. Nggak usah banyak bicara, diam tapi bergerak. Bergerak untuk apa? Untuk masa depan kamu yang lebih baik. Kalau kamu sukses, orang tua kamu, keluarga kamu bakalan diam. Itu pasti. Baru nanti orang tua atau keluarga di sini ngomong, oh ternyata kamu itu kayak gini, bisa menilai dari situ. Itu pelajaran yang perlu dipelajari dalam sebuah kehidupan ya. Untuk Mbak Indana Zulfa di sini khususnya, jangan pernah menyerah ya kan, karena semuanya juga proses ya kan. Orang tua
siapapun itu yang meremehkan kita, itu nanti juga bakalan dia tahu. Seperti itu. Ya. Hidup itu roda berputar. Intinya di sini tetap kita baik sama orang walaupun kita dijahati. Biar alam yang membalas itu nanti. Bakalan terlihat kok siapa yang jahat, siapa yang enggak. Seperti itu. Oke. Selamat bergabung untuk ini. Siapa lagi? Bentar. Kalau sama madam intinya sabar, pasti berjalan, itu yang aku rasain kemarin. Oke, terima kasih. Kalau biar pacar balik lagi dan royal, madam pakai takluk tunduk ya, balikan mantan takluk tunduk itu. Makasih ya madam, semoga aku bisa biar nggak galau lagi, sabar. Oke, Mbak Olive Popeye selamat bergabung. Laksmi, Zahra Febriana, Ditanime, berarti ikhlasin, yakin sama madam dan jangan galau ya. Oke, ya seperti itu. Ocil, penikmat senja 88, Dewi Lestari, Mbak Dewi. Oke, madam yang emas itu sudah ada yang reaktif dari klien. Memang harus pasrah. Iya, itu testimoni di Magnet Rezeki ya, Mas. Sudah ada banyak, cuman yang saya pasang masih 2. Seperti itu ya. Oke, Mas Diego. Yeay, ketemu live-nya madam lagi walaupun ketinggalan. Terima kasih Mbak Nira ini yang ada di Tulungagung ya. Saya panggil yang ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, terus Tulungagung, Kediri, Blitar, Nganjuk ini, Kertosono, Kalimantan, Sumatera, ya kan? Mas Andi selamat bergabung yang ada di Medan. Young TV, Desi, oke. Novia Lolita, Nia, Zaminatus, Bunda saya putus dengan pacar saya karena orang tua nggak merestui, tapi saya masih sayang. Ya, langsung untuk konsultasi langsung klik di link bio, langsung dari WhatsApp saya ya di 0812 491 0969 ya di situ. Adani, oke. Starines, madam ciri-ciri kita lagi dipikirin doi gimana? Kalau lagi dipikirin ya kamu lagi mikirin, misalkan kamu lagi share ritual, di sana juga lagi mikirin kamu juga mikirin dia. Mimpi juga sama, kamu lagi mimpi dia, di sana juga lagi mimpi kamu, seperti itu. Mbak Uun, terima kasih ya. Oke, udah lama toh Mbak live-nya baru. Saya ketinggalan banyak. Oke, terima kasih Mbak. Tamardi, oke. Standris malam madam. Mbak Diana selamat bergabung. Madam setuju karena madam niatnya baik. Oke. VOZ76 madam, oke. Lah kayak gini contohnya, Mbak Anissa ini orangnya galau. Makanya saya nggak mau nanggepi orang-orang galau. Kayak gitu. Saya ritual panjang kali lebar, ya kan? Saya ritual panjang kali lebar, orangnya galau, sudah ganggu ritual saya. Ini orangnya galau banget ini dia. Kayak gitu, ya. Contoh buruknya seperti itu. Ini saya tidak mengumbar apapun, tapi senyatanya, ya kan. Orangnya galau, orangnya cerewet, orangnya kadang nggak dinasehati, tetap ditanyain. Sampai saya tuh gimana sih saya mau jawab kayak gitu, ya. Bukan saya emosi, enggak, tapi nyatanya yang lain pada reaksi, dia juga sudah reaksi, rumah kejual, sudah mulai laku online-nya. Cuma ini mikirin mantannya itu loh, kok enggak bisa-bisa legowo gitu loh. Padahal yang lain itu udah pada legowo. Padahal yang lain dia konsultasi ke saya juga sudah lancar semuanya kayak gitu. Makanya saya enggak mau nanggepi orang-orang yang seperti itu. Saya fokus ritual saya sama pasien-pasien saya yang tidak galau itu, ya. Oke, STRGSM, oke, Mas Sandi ya, selamat bergabung. Tika, Mbak Diana sehat-sehat madam. Vina Queen, CRC Shop, oke. Yeni Sivali, madam, ramal aku dong. Di sini nggak ada ramal meramal, tapi di sini adalah merubah nasib baik. Di situ ya. Oke. Nana Rudi, Asriani, Sandi, Fikosni, Kalme,
Nadina Nevianti, aku lagi nunggu kapsul, sudah terkirim. Oke, Mas Andi. Nyetir sambil dengerin Madam Live, terima kasih. Cinnamons, oke. Mas Boim, oke. Terima kasih Mas, yang ada di Malang ini ya. Menzit, oke. Madam sering mimpi orang tapi saya nggak kangen sama, nggak mikirin, jadi gimana? Ya berarti itu hanya mimpi saja, seperti itu ya. Oke. Zerok, oke, hai. Oke. Ya seperti itu ya. Jadi memang harus benar-benar sabar kayak gitu. Mas Bondel Bon. Oh ini Mbak Anu, ini siapa? Mbak Ajeng. Maaf, selamat bergabung. Ini siapa? Oh ya Mbak Ajeng. Oke, selamat bergabung. Jadi seperti itu ya. Ya itu tadi istilahnya di sini kita hidup, ya kan? Kita hidup, roda pasti berputar, ya kan? Kalau kita baik sama orang, balasannya juga baiknya beribu-ribu baik kebaikan yang akan datang. Tapi kalau kita jahat juga, alam juga akan memprosesnya dengan dirinya sendiri di situ. Jadi istilahnya kalau orang jahati kita, orang nggak menghargai kita, sudah biarkan saja. Nanti bakalan tahu kok di situ, kayak gitu, ya. Oke. Memang ya di sini saya ada kapsul aura di sini, memang ada 2. Kemarin ada yang Madam yang kapsul aura tapi tingkatannya tinggi, ada. Tapi umumnya saya biasa buat umum. Saya bilang gini, ini khusus apa? Maksudnya kamu khususkan apa gimana gitu? Iya dikhususkan, tapi yang energinya lebih tinggi dari yang biasanya gitu. Yang biasanya aja udah reaksinya kayak gini, kayak gitu. Sudah bagus. Saya mintanya yang tinggi. Ada, saya bilang gitu. Ada reaksinya yang lebih hot, ada. Harganya juga berbeda ya. Harganya juga berbeda. Nanti bisa WA di WA saya atau di inbox DM saya, tapi langsung di WA saja biar lebih enak ya. Oke. Madam mau tanya, kalau anak punya kebiasaan untuk melihat yang tidak kasat mata mulai terlihat dia punya kelebihan itu kira-kira umur berapa? Jadi gini ya, untuk mendeteksi itu kalau untuk anak cowok, ya kan? Ini ya. Mbak Ajeng ya. Jadi gini, kalau untuk anak cowok, kalau masih kecil sampai dia belum sunat, tapi kalau setelah sunat dia masih bisa melihat barang-barang tak kasat mata, berarti dia punya kelebihan. Kalau anak laki-laki seperti itu. Tapi kalau anak wanita di sini, kalau dia dari usia setelah haid dia masih bisa melihat, berarti dia punya kelebihan. Tapi kalau setelah haid, keluar haid dia sudah nggak bisa melihat, berarti itu hanya umur dari umur kecil sampai umur segitu, mungkin dewasanya bisa kebuka lagi, seperti itu ya. Oke. Mbak Rif ini orangnya buaike kebangetan, aku sampai sungkan dewe nggak bisa balas apa-apa tapi selalu dikasih bonus. Terima kasih Mbak Uun ya, terima kasih. Madam, kapsulnya yang jos ini bedakah sama paketan takluk tunduk? Beda ya, beda ya ini. Jadi untuk paketan takluk tunduk itu kan saya kasih free kapsul ya kan, itu memang untuk pembersihan aura, pembukaan aura, rezeki, jodoh, kewibawaan, pengasihan, kesehatan, semuanya di situ, sama untuk memperlancar pengerjaan takluk tunduk. Jadi khusus takluk tunduk juga, untuk pengelarisan usaha juga seperti itu, balikan mantan seperti itu, pengobatan juga seperti itu. Jadi memang pembersihan aura, pembukaan aura itu semuanya saja, terus ditambah dengan biar memperlancar pengerjaan yang saya maksud, seperti itu. Yang dimaksud pasien pengennya seperti apa ya. Oke, Mbak Lian, oke, selamat bergabung. Oh begitu, baik Madam, anakku masih 2 tahun. Iya Mbak, jadi ditunggu
selama sampai dia cowok kan ya, kalau dia masih bisa melihat sampai dia habis sunat khitan, itu berarti dia punya kelebihan. Tapi nanti bisa jadi habis sunat dia nggak bisa melihat, entah nanti kalau dia sudah dewasa dia bisa melihat lagi juga bisa, seperti itu ya. Oke, Mbak Gebi selamat bergabung ya, ada di Bekasi. Oke, Madam ini HP kamera Madam bagus. Loh, saya live biasanya pakai ini mas, yang untuk pasien yang HP itu. Apa yang dulu saya live pakai HP itu ya, saya lupa yang buat pasien. Oke, mantanku mau balik-balik kayak martabak. Mantanku ku balik-balik kayak martabak. Iya. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu ya. Nikmati proses kehidupan kamu. Kehidupan kamu ini nggak bakalan kamu susah-susah terus, nggak bakalan. Kalau kamu di sini berusaha, kalau kamu yakin bakalan kamu sukses. Keyakinan ini adalah energi positif untuk menuju arah kebaikan, untuk memperbaiki diri kamu sendiri, untuk memperbaiki masa depan kamu. Kalau kamu yakin kamu sukses, semua akan terjadi. Gak bakalan kata tidak mungkin, gak mungkin itu gak bakalan, pasti mungkin. Semuanya mungkin, apapun yang kamu pengen, apapun yang kamu inginkan di sini bakalan terkabul. Seperti itu ya. Oke, terima kasih ya. Ini saya lama nggak live ya, ini modelnya live Instagram beda kayak biasanya, seperti itu ya. Saya memang dari kapan hari memang belum ya, ini Zoom pakai Zoom apa itu belum saya ini, soalnya saya sibuk ritual ini, makanya saya kalau sudah longgar saya pengen semuanya masuk di Zoom situ ya kan, kita ngobrol-ngobrol. Nanti juga bakalan ada YouTube-nya juga, cuman saya masih ini ngolah juga terus. Nanti terganggu dengan semuanya, takutnya gitu, kayak gitu ya. Oke. Ocil, motivasi banget Madam, energi positif. Oke, terima kasih. Angga Syahputra 92. Terima kasih, selamat bergabung. OTW jadi pasien Madam, bismillah. Madam, kapsul yang lebih jos gimana? Oke, terima kasih Mbak Galuh ya. Oke. Momi Visaka. Oke. Madam, target gimana? Aku nggak tahu, dia suka rahasia. Emosinya Mas kurang terkontrol Mas Ian. Terus kayak masih anak kecil gitu loh. Belum istilahnya di sini apa ya? Kadang itu masih plan gitu loh. Itu. Ya Mas Andi ya, biarkan aja, coba itu nanti kalau sudah kan ya dia toil pun kayak kemarin sampai berapa jam itu. Oke Mas Andi, Vanet. Oke, jangan YouTube, fokus ke Zoom aja. Fokus ke semuanya. Banyak tawaran-tawaran juga di TV juga ada, nggak saya ambil. Saya nanti kasihan pasien-pasien saya terbengkalai kayak gitu, makanya saya mending Instagram, saya fokuskan. Alhamdulillah ya, pasien nambah terus, pada reaksi terus, di situ saya senangnya di situ ya. Saya orangnya nggak terlalu muluk-muluk gimana, yang penting saya bantu orang, niat tulus di situ. Istilahnya di sini saya kerja ya kan. Mau terkenal atau enggak itu urusan belakangan. Saya di Instagram ini alhamdulillah ya, pasien sudah hampir 6.000, dari yang akun pertama dihack dukun enggak jelas ya kan, sampai enggak bisa dibenahi, itu dulu sekitar 2.400-an ya. Akhirnya saya buat lagi, alhamdulillah ya, semakin nambah pasien, alhamdulillah, berkahnya buat semuanya saja, alhamdulillah. Madam ayo bikin food vlogger. Ya kemarin juga ada yang nawari, cuman saya diem aja lah, wong saya ini kerjaannya kayak gini kok food vlogger. Saya pengen seperti itu mbak, saya pengen. Tapi kalau kayak kita udah fokus kayak gini terus ngerjainnya, saya sampai gini, gimana nanti ya kalau misalkan jadi food vlogger ini nanti.
Saya kan juga suka kuliner di situ. Wong TV banyak yang apa mau ngundang, itu saya nggak pernah ini ya. Saya belum ke arah situ. Saya takut ganggu kerjaan saya. Saya fokus ke pasien-pasien. Saya fokus di Instagram. Alhamdulillah di sini saya sudah bersyukur. Saya orangnya itu nggak pernah muluk-muluk. Setiap orang kan beda-beda ya keinginannya. Ada yang pengen terkenal, sampai gimana pun caranya dia biar terkenal, dikenal orang seperti itu. Padahal di luaran sana itu banyak yang gimana-gimananya nanti ke depannya. Lah di situ saya ngelindungi keluarga saya ngelindungi orang-orang terdekat saya. Kalau kerjaannya saya seperti ini, ya kan? Kalau saya kerjaannya seperti ini, misalkan masuk TV, banyak kan yang nyerang dukun-dukun itu. Wong di Instagram aja kayak gini itu udah banyak kok. Makanya kan saya private di situ. Soalnya saya milih-milih orangnya, followernya itu. Saya liatin, sekiranya nggak saya terima. Ada beberapa sampai, madam konfirmasi ya, saya mau konsultasi, saya ini baru itu saya terima. Tapi kalau yang sekiranya ini kayak dukun-dukun udah jelas pengen nyuri testimoni, pengen ngikuti pengobatan saya cuma diem aja, nggak pernah saya terima kayak gitu. Makanya kan di sini saya nggak mau gimana-gimananya, biar orang-orang terdekat saya, keluarga saya itu aman-aman saja. Kalau sudah masuk TV tersorot, ya kan? Sudah. Saya dari 2014 itu sudah banyak yang nawari, cuma saya diem aja. Bunda saya terutama, jangan, nanti takutnya kalau kamu kena gimana-gimananya. Bukannya kita berpikir negatif gitu. Terus saya mikir juga keluarga saya itu gitu loh. Walaupun sudah saya pagar atau gimana, saya sendiri juga sudah saya pagar. Tapi kan istilahnya lebih baik, ya sudahlah, di Instagram terkenal kayak gini aja sudah bersyukur. Ada yang sampai direwangi, saya pengen masuk TV, saya pengen jadi artis, saya pengen ini. Kalau kamu kejar itu malah nggak jadi. Tapi kalau kamu biasa aja, insya Allah semua jalan itu bakalan ada jalannya di situ. Saya dulu nggak pernah membayangkan yang gimana-gimananya sampai saya seperti sekarang ini, ya kan? Jadi ya alhamdulillah saya syukuri. Sampai orang-orang bilang gini, tanggapanmu itu loh ya sama hidup itu kayak nggak ada harapan yang gimana-gimananya ya, kayak nggak mau lebih gimana-gimananya. Saya bilang gini, setiap orang itu pasti punya harapan, setiap orang itu pasti punya cita-cita, tapi saya sendiri di sini, ya kan, biarkan air mengalir. Gimana jalannya ya udah saya syukuri di situ. Kalau semakin kita kejar, semakin itu nanti bakalan menjauh, saya bilang gitu. Oh, jadi gini ya. Maksudnya saya orangnya itu tipikal yang datar-datar gitu loh. Maksudnya ya udah, kalau jalannya seperti ini ya saya jalani. Misalkan nanti terkenal gimananya, ada gimananya ya alhamdulillah disyukuri. Tapi kalau untuk masuk TV masih saya pikir benar-benar, karena berhubungan dengan orang-orang terdekat saya, keluarga saya terutama, ya kan. Takutnya kalau gimana-gimana kayak gitu. Makanya saya benar-benar jaga di situ. Kayak gitu. Alhamdulillah di Instagram sudah terkenal seperti ini ya wis, alhamdulillah disyukuri. Pasien-pasien banyak reaksi, ya itu sing tak mau, sing istilahnya orang-orang kehidupannya menjadi lebih baik lagi kayak gitu. Saya senang melihat itu semua seperti itu ya. Oke, selamat bergabung, adem dengerinya. Madam, aku suka nonton live Madam di save, baru kali ini nonton. Ya, terima kasih Mbak ya. Mbak Gaby, adem dengerin Madam live. Oke, Josephine. Madam, saya nggak pengen inget mantan, kenapa masih menghantui padahal semua sosmed sudah diblok. Oke, malam Madam, maaf baru join. Terima kasih Mbak Josephine. Madam belum pakai Zoom, nggak bakal sempet, aku paham. Dari kemarin Mas Sandi, resinya mana Madam, resinya mana? Bentar, aku belum ke bawah segitu kan. Oke, ini Mas Sandi pasien saya lama, Mbak siapa? Mbak Gaby juga, banyak ini pasien-pasien saya lama ya. Josephine, Ria juga, Mebian, selamat bergabung, Lestari,
Mbak Lina, oke, selamat bergabung. Ini pasien lama juga. Madam, tahu nggak dulu Madam itu siapa di kehidupan sebelumnya? Kalau di kehidupan sebelumnya, aku ini ketela rambat. Iya, Mas Andi, oke. Mbak Rifdan the best. Terima kasih Mbak Aura. Riani, oke. Adem kalau Madam nasehatin gini. Iya, malam ini saya ceramahnya nasehatin itu, itu dok. Bingung sih gini. Dari kemarin tuh pasien ngomong, Madam mbok live toh, kapan live lagi? Bentar, saya juga ngerjain kapsul aura, takluk tunduk, terus penglarisan. Saya ngerjain kapsul aura, yang pesen kapsul aura aja itu banyak, apalagi yang lain-lain. Berbotol energi juga masih proses, antam yang magnet rezeki masih proses. Jadi ya udah, saya pelan-pelan saya live lagi. Mungkin besok kalau saya senggang saya bakal live lagi ya. Oke, ya, terima kasih ya. Langsung ya Mbak Uun, langsung WA ya. Ini saya mau keluar. Saya mau fokus, maksudnya mau keluar di Instagram ini ya, mau ini saya stop ya. Langsung yang mau konsultasi klik di link bio di WA, itu sudah di profilnya Instagram, sudah diklik langsung aja gitu. Atau langsung ya, kalau misalkan nggak bisa kan di 0812 491 0969. Oke. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam mesem guyung gleweh dari Madam Rifda.